Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Tentunya nikmat Islam dan iman, dua nikmat yang paling besar, yang paling mulia, yang layaknya semua di antara kita berpegang teguh dengan Islam dan iman sampai datang kepada kita kematian. Karena sungguh siapapun di antara manusia ketika dia berlepas diri dari Islam dan iman, maka sungguh dia merupakan orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Demikian pula sebaliknya, siapapun di antara kita kaum muslimin, muslimat yang istiqamah di atas al-Islam dan iman dan meninggal di atasnya, istiqamah di atas keduanya, maka sungguh kebaikan di atas kebaikan yang akan dia peroleh di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Demikian pula nikmat yang berikut yang kita wajib bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lahir dan besar dari orang tua yang Islam, orang tua yang Muslim. Ini sebuah kenikmatan, sehingga sampai hari ini kita semua masih istiqamah di atas agama lurus, mulia dan agung ini. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Orang tua merupakan sebab terbesar kita semua berada di dunia ini. Ayah dan ibu, bapak, ibu, abi dan umi merupakan dua insan
yang dengan sebab keduanya kita semua bisa hadir di dunia ini, bisa merasakan nikmatnya Islam, bisa merasakan nikmatnya iman. Dengan sebab mereka pula kita semua bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum, maka wajib bagi kita semua selaku anak berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan Islam pula begitu menjunjung, begitu banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan kita semua untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menyebutkan tentang perkara berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidaini min ahammil wajibati wal faraid. Berbakti kepada kedua orang tua di antara paling pentingnya, paling wajibnya kewajiban seorang hamba. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan di antara paling pentingnya, paling wajibnya kewajiban seorang hamba. Wa qad amara Allahu bidzalika fi kitabihil karim fi ayatin katsiratin. Bahkan Allah banyak memerintahkan di dalam Al-Quranul Karim agar kita semua berbakti kepada kedua orang tua kita. Minha qaulu subhanahu wa ta'ala. Di antara perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Dan wajib kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Dan kalian hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Dalam ayat ini ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara perintah tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula perintah untuk menjauhi perbuatan syirik dengan berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua bukan perkara yang sepele di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua dalam ayat ini Allah nomor duakan setelah perintah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ialah perintah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian agar kalian hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa bil walidaini ihsana. Demikian pula Allah wajibkan kepada kita semua untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ayyuhal hadirun
rahimani Allah wa iyyakum. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah menyebutkan aniskurli wali walidaika, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tuamu. Sini pula ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Perintah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Untuk kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pandai-pandai bersyukur terhadap kebaikan yang diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Disebutkan oleh Syekh bin Baz, fabirruhuma fil hayati, maka di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua, hayyina wa mayyitaini, itu ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka telah meninggal dunia. Ketika mereka masih hidup, al-ihsanu ilaihima, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kita masih hidup, kewajiban kita sebagai anak ialah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wal infaku alaihima idza kana muhtajaini, memberi nafkah kepada kedua orang tua kita ketika mereka butuh terhadap nafkah tersebut. Jangan sampai kita sebagai anak di mata orang lain kita anak yang baik. Di mata orang lain kita anak yang baik, anak yang saleh, berbuat baik kepada manusia. Namun di mata kedua orang tua sebaliknya, kita anak yang jarang berbuat baik kepada mereka. Mungkin di mata manusia kita orang yang dermawan, senangnya berbagi, bersedekah, berinfak pada manusia. Namun di mata orang tua kita, kita orang yang pelit. Kita orang yang enggar berinfak, menafkahi kedua orang tua kita. Padahal mereka dalam keadaan butuh kepada nafkah tersebut. Demikian pula di antara bentuk bakti kita kepada orang tua kita, as-sam'u wa ta'atu lahuma fil ma'ruf. Mentaati kedua orang tua kita dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mubah, apalagi dalam perkara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita mentaati orang tua kita. Ketika orang tua kita memerintahkan kita dalam perkara yang mubah maupun yang baik, kita bersegera memanggil seruan orang tua kita. Jangan sampai ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum, panggilan teman-teman kita, panggilan bisnis kita, panggilan rekan kerja kita, panggilan mitra usaha kita, lebih kita utamakan daripada panggilan orang tua kita. Perintah dari mungkin di kantor atasan kita, ataupun perintah rekan bisnis kita yang menguntungkan dunia kita, lebih kita utamakan
daripada perintah orang tua kita. Padahal dengan jelas banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mewajibkan kita untuk berbakti mentaati orang tua kita dalam perkara kebaikan. Ayolah hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Demikian pula bentuk birrul walidain adamu raf'is sauti alaihima. Jangan pernah meninggikan suara kita di hadapan kedua orang tua kita. Ini terkadang yang mungkin kita jumpai. Anak-anak kita atau mungkin kita sendiri lebih berani sama orang tua ketimbang sama orang lain. Berapa di antara kita yang mungkin telah dibentak sama anak-anak kita? Ataupun sebaliknya, berapa banyak di antara kita yang telah membentak orang tua kita? Padahal Allah memperingati kita, imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika kita mendapati kedua orang tua kita atau salah seorang di antara keduanya telah lanjut usia, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan salah seorang di antara kita mengucapkan ucapan cih atau ucapan sanggahan. Dan tidak boleh kita meninggikan suara di hadapan kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah ucapan yang mulia, ucapan yang sopan, ucapan yang rendah di hadapan kedua orang tua kita. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, merendahkan suara dan meninggikan suara, ini pola bentuk birrul walidain yang diperintahkan oleh Allah kepada kita di dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim. Demikian pula di antara bentuk birrul walidain ialah difa'u anhuma fi kulli syai'in yudirruhuma ila ghairi dzalik. Demikian pula di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua, kita menghilangkan segala macam gangguan, segala macam yang mengganggu kedua orang tua kita. Kita jauhkan segala macam gangguan yang mengganggu kedua orang tua kita. Ila ghairi dzalika min wujuhil khair. Demikian pula segala bentuk kebaikan kita perbuat kepada kedua orang tua kita. Karena sungguh ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, kedua orang tua kita ialah orang yang paling berhak kita berbuat baik kepada keduanya. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini mungkin telah dihafal oleh sebagian besar anak-anak kita. Tinggal bagaimana mereka mengamalkan hadis tersebut. Juga mungkin kita semua yang hadir sini telah menghafal hadisnya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rawahu al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah,
siapakah orang yang paling pantas, yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuka. Rasulullah menjawab, orang yang paling berhak, yang paling pantas engkau berbuat baik kepadanya ialah ibumu. Qala summa man. Kemudian kembali bertanya lagi si penanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, kemudian yang kedua ibumu. Qala summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Yang paling berhak, yang paling pantas, yang paling wajib aku berbakti kepadanya. Qala ummuka, kemudian ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma abuka. Beliau menjawab yang keempat kalinya, kemudian ayahmu, kemudian bapakmu ialah orang yang paling berhak, yang paling pantas, yang paling wajib engkau berbakti kepadanya. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah memberikan jawaban yang gamblang, yang jelas kepada kita semua, bahwa manusia yang paling berhak atas kebaikan kita bukan teman kita, bukan orang lain, namun kedua orang tua kita ialah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Kedua orang tua kita, ayah, ibu dan ayah kita ialah manusia yang paling pantas, yang paling berhak mendapatkan kebaikan engkau pertama kalinya. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Syekh bin Baz menyebutkan tentang hadis yang kita sebutkan tadi, tentang siapa yang paling berhak seseorang berbakti, berbuat baik kepadanya. Wa bayyana alaihi as-salatu wassalam anna ahaqqan nasi bil ihsani wal birri ummaka thalatha marrat. Dalam hadis tadi Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang paling berhak untuk seseorang berbuat baik dan berbakti kepadanya ialah ibumu. Bahkan Rasulullah mengulanginya sebanyak 3 kali. Summa abaka fi rabi'ah. Kemudian Rasul menyebutkan yang keempat kalinya ialah bapakmu, yang merupakan orang yang paling berhak engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Wa hadza yujibu lil waladi al-inayata bil walidati aktsar wal ihsana ilaiha akmal. Dalam hadis ini pula wajib bagi seorang anak untuk lebih berbakti kepada ibunya dan lebih berbuat baik kepada sang ibu. Summal aba yaliha ba'da zalika. Kemudian setelah anak berbakti kepada si ibu, dia pula jangan sampai luput dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Fabirruhuma wal ihsanu ilaihima jami'an
amrun muftaradun. Intabihu ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua seluruhnya. Jangan abi dia berbuat baik, ibu karena lemah versi dia, gampang. Ibu dibentak-bentak, ayah takut. Kenapa ayah takut? Kalau ayah marah yang main, mulut yang cukup, terkadang main yang lain. Mungkin tangan dan sebagainya. Kalau ibu, palingan marah dikit, mentok nangis. Jangan sampai kelemahan ibu ini, yang mungkin ibu merasakan betapa bebannya mengandung kita, betapa besar bebannya ketika hamil. Begitu beratnya ibu ahibbatil kiram rahimani wa iyyakum. Sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana bebannya ibu. Hamalatu ummu wahnan ala wahnin. Ibu kita mengandung kita ahibbatil kiram, merasakan sakit dan bertambah sakitnya. Lemah dan semakin lemah. Ini ibu. Ai da'fan ala da'fin wa masyaqqatan ala masyaqqatin fil hamli wa indal wiladati. Subhanallah. Ibu yang merasakan betapa lemah dan bertambah lemah, berat dan bertambah berat ahibbatil kiram ketika hamil, menghamili kita semua. Kita para bapak mungkin tidak merasakan. Kita melihat bagaimana istri kita ketika hamil. Pengorbanan yang luar biasa. Kalian para ibu subhanallah, orang yang mulia yang patut kita hargai, kita hormati. Ibu kita ketika kita hamil di kandungan ibu kita, berapa banyak tetesan air mata yang mereka keluarkan demi kita. Berapa banyak tangisan yang mereka keluarkan demi kita ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Betapa banyak tetesan air mata ibu kita yang mereka keluarkan, betapa banyak jeritan ibu kita yang mereka keluarkan dari lisan mereka, jeritan hati mereka ketika mereka mengandung kita. Terlebih lagi ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum, ketika mereka akan melahirkan kita ke dunia, betapa kuatnya jeritan mereka, hati mereka menjerit kesakitan ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan berapa di antara mereka yang menanggung rasa sakit, bagian kehormatan mereka robek. Sakit yang luar biasa ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan di antara mereka sampai menjalani operasi, dibelah perut mereka, yang sepanjang hidup mereka merasakan dampak sakit dari proses operasi tersebut. Ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Kita merasakan, menyaksikan betapa menderitanya ibu kita, betapa menderitanya istri kita. Maka kita sebagai anak, apakah pantas berbuat kasar kepada orang tua kita? Membentak orang tua kita? Tidak pantas wallahi. Kita sebagai anak tidak merasakan betapa beratnya mereka mengandung kita, nyawa taruhannya ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Betapa beratnya mereka, nyawa taruhannya, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran pengorbanan mereka ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Allah abadikan perjuangan mereka, pengorbanan mereka dalam Al-Quran.
menunjukkan betapa sengsaranya mereka. Ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah melanjutkan, wa fisaluhu fi amaini. Demikian pula ibu kita menyapih kita, menyusui kita selama 2 tahun. Selama ibu kita ahibatil kiram menyusui kita, betapa banyak pengorbanan yang mereka rasakan. Betapa banyak ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum pengorbanan yang mereka rasakan. Di antara mereka ketika menyusui si anak merasakan sakit yang luar biasa. Merasakan sakit yang luar biasa. Benda berharga mereka yang ketiga melahirkan kita terkadang luka. Demikian pula ketika menyusui kita, mereka merasakan berbagai macam penderitaan. Mereka yang mungkin awalnya sehat mengalami banyak penyakit, asam lambung, mah, mungkin juga vertigo dan yang lain. Ketika kita di malam hari bangun nangis, maka demikian pula orang tua kita akan bangun menemani kita, menyusui kita dan sebagainya. Ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Dari ayat dan hadis yang kita bacakan tadi, maka tidak pantas, wallahi tidak pantas bagi kita semua sebagai anak durhaka ataupun melawan kedua orang tua kita, melupakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat di awal waktu. Qultu summa ai, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ai, kemudian apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum, Allah menempatkan berbakti kepada orang tua merupakan ibadah yang sangat Allah cintai. Setelah seorang hamba menjaga salat tepat di awal waktu, menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua perkara yang sangat dan sangat dan sangat agung, sangat mulia. Demikian pula di dalam Sahih Muslim, anna rajulan atan nabiyya, ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian beliau bersabda, idza ubayyuka 'alal hijrati wal jihad, aku akan berbaiat kepadamu ya Rasulullah untuk hijrah dan berjihad. Aktsarul ajra minallah, apakah ada amalan yang paling besar, yang paling mulia palingnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, hal min walidaika ahadun hayyun, apakah di antara kedua orang tua masih hidup? Apakah ada salah seorang di antara kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am bal kilahuma, dia menjawab, iya, bahkan kedua orang tuaku masih hidup. Qala atabtagil ajra minallah,
Nabi menyebutkan, apakah engkau menginginkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Qala farji ila walidayka fa'ahsin suhbatahuma, kembali kepada kedua orang tua, pulang kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Demikian pula dalam hadis yang lain disebutkan seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ini astahil jihad wala aqdiru alaihi ya Rasulullah." Aku tidak mampu berjihad ya Rasulullah. Aku sangat ingin berjihad ya Rasulullah. Namun aku tidak mampu berjihad karena mungkin faktor usia, karena mungkin dia lemah dan sebagainya. Qala, maka Rasulullah menyebutkan, hal baqiya min walidayka ahadun, apakah di antara kedua orang tuamu ada yang masih hidup? Qala na'am ummi, dia menjawab, na'am, ibuku masih hidup. Qala qabillaha fi birrihima, Nabi menyebutkan engkau kembali kepada kedua orang tuamu, berbakti kepada ibumu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'alta fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Jika engkau kembali dan berbakti kepada ibumu, maka engkau memperoleh pahala haji, memperoleh pahala umrah dan pahala berjihad. Lihat ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum, ketika seorang hamba dia berbakti kepada ibunya, maka sungguh dia memperoleh pahala haji, memperoleh pahala umrah dan pahala jihad fi sabilillah. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Dari ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan betapa pentingnya perkara birrul walidain. Betapa pentingnya perkara birrul walidain. Dan sebagai nasihat kepada anak pribadi dan kepada hadirin sekalian tentang wajibnya mentaati kedua orang tua. Sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekali lagi ini sebagai teguran kepada saya pribadi dan kepada hadirin sekalian, khususnya keluarga, anak pribadi di rumah, dan kepada hadirin sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma takallama mauludun minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij. Tidaklah berbicara anak-anak yang masih dalam gendongan kecuali dua orang. Yang pertama Isa bin Maryam alaihissalam, yang kedua Juraij. Qila ya Nabi Allah, bertanya para sahabat, ya Nabi Allah, wa masahibu Juraij? Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, siapa itu Juraij? Qala fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi saumatin lahu, fi saumaatin lahu. Sungguh Juraij adalah seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah yang dia beribadah di sebuah bukit. Sebuah bukit. Sebuah gunung. Wa kana ra'iyu baqarin ya'wi ila asfali saumaatihi.
Dan terdapat seorang pengembala sapi yang dia menggembalakan sapi di lereng gunung, di lereng bukit tempat peribadatan Juraij tersebut. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalif ila ra'i. Dan ada seorang wanita dari suatu desa menemui pengembala tadi. Jadi ada seorang wanita dari sebuah desa yang dia menjumpai pengembala tadi, sapi tadi yang menggembalakan sapi di lereng bukit tempat Juraij ibadah. Kemudian keduanya berbuat mesum, berzina. Ini Juraij, seorang ahli ibadah di bukit gunung. Di lembah lereng bukit tersebut ada seorang peternak sapi, pengembala sapi. Datang seorang wanita berzina dengan pengembala tersebut. Fa'atat ummuhu yauman. Suatu ketika datang ibunya Juraij, menemui Juraij karena suatu hajah, keperluan. Faqalat, dan berkata ibu Juraij, ya Juraij, wahai Juraij, wa huwa yusalli. Juraij dalam keadaan salat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi wa salati. Dan dia bergumam dalam hatinya, apakah aku memenuhi panggilan ibuku ataukah aku tetap salat? Dalam salat yang sunnah dipanggil oleh ibunya, ya Juraij. Bergumam dalam hati, apakah aku batalkan salat, memenuhi panggilan ibuku, atau aku tetap lanjut salat? Fara'a an yu'thira salatahu, maka dia melihat, memandang, tetap melanjutkan salat. Summa sarahat bihi asaniyah. Kemudian lagi ibunya memanggil yang kedua kalinya, ya Juraij, wahai Juraij. Faqala fi nafsihi ummi wa salati, dia pula bergumam dalam hatinya, penuhi panggilan ibuku, batalkan salat ataukah lanjut salat. Fara'an an yu'thira salatahu, maka dia memandang, tetap melanjutkan salatnya. Summa sarahat bi tsalisah, lagi-lagi ibunya memanggilnya ketiga kalinya, ya Juraij. Faqala ummi wa salati, demikian pula dia bergumam dalam hatinya, ibuku ataukah salatku. Fara'an yusara salatahu, maka dia terus melanjutkan salatnya. Falamma lam yujibaha, ketika ibunya merasa kecewa melihat Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya, qalat, lihat ucapan ibunya, la amatakallahu ya Juraij hatta tandura fi wajhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij sampai dia melihat kepada para pelacur. Lihat doa seorang ibu, doa seorang ibu, kecewa. Ibu kecewa, kenapa memanggil anaknya dipanggil ya Juraij, ya Juraij, Juraij, tapi saya yang datang. Suman sorofat, kemudian ibunya pergi. Ibunya kecewa. Suman sorofat fautiyal maliku bitil kalamarati waladat. Sekarang kembali pada perempuan yang tadi. Yang tadi datang ke lembah berzina dengan pengembala sapi. Sekarang dia datang kepada penguasa. Datang membawa bayi. Tadi berzina hamil. Datang ke penguasa membawa anak kecil. Faqala mimman, bertanya penguasa, anaknya siapa bayi ini? Qalat min Juraij. Dia menjawab, ini anaknya Juraij.
Dia menuduh anak ini anak hasil zina antara dia dengan Juraij. Qala asahibu sawma'ati, apakah engkau berzina? Apakah Juraij, yaitu orang yang berada di lembah atau di bukit gunung itu, yang dia beribadah kepada Allah, yang tempat ibadah dia di puncak gunung? Qalat na'am. Berkata tadi perempuan, iya itu dia. Ayah bayi ini tadi sang ibadah, ahli ibadah yang di gunung itu. Qala ihdamu somatahu wa utini bih. Lihat perintah penguasa, robohkan tempat ibadah dia dan bawa dia ke sini. Fadarabu somatahu bilfus. Kemudian mereka merobohkan tempat ibadah Juraij dengan kapak. Dihancurkan, dirobohkan. Faja'alu yadahu ila unuki bihablin. Maka mereka mengikat Juraij, dibawa menghadap sang penguasa. Tsumman talaqa bihi. Dibawa ke sang penguasa. Famarra bihi ala mumisat fara'ahunna fatabassam. Ketika Juraij tadi ahli ibadah melewati sang pelacur tadi yang tadi berzina, maka dia melihat mereka dan Juraij tersenyum. Juraij tersenyum. Toib. Wahuna yanzurna ilaihi fi nafsi. Demikian pula mereka melihat Juraij. Faqala al-maliku ma taj'umu hadhihi. Berkata sang tadi penguasa, kenapa engkau tersenyum? Atau ma taj'umu hadhihi, apakah ini perbuatan wa Juraij? Ma taj'umu, qala taj'umu anna waladaha mink. Bertanya Juraij sang penguasa, apakah ini anakmu dari perempuan ini? Qala limratin anti taj'amina, apakah engkau berzina dengan Juraij tadi? Qalat na'am. Dia menjawab iya. Anak ini adalah hasil hubunganku dengan Juraij. Qala, berkata Juraij, aina hadza as-saghir, di mana anak atau anak tadi? Qalu hadza fi hujriha, dia digendong atau di buayan ibunya. Faqbala alai, maka mereka mendatangkan bayi tadi kepada Juraij. Faqala, bertanya Juraij, man abuka, siapa ayahmu? Qala ra'il baqara. Sang bayi menjawab, ayahku ialah pengembala sapi. Ayahnya adalah pengembala sapi. Di sini ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum, syahid dari hadis ini ialah doa sang ibu kepada Allah atas perbuatan Juraij. Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya bukan dalam keadaan lalai, bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, namun dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bimbang dan ragu, apakah dia utamakan ibadah sunnah kepada Allah, padahal dia lupa bahwasanya memenuhi panggilan ibu ialah wajib. Adapun ibadah sunnah boleh ditinggalkan karena ada kewajiban. Inilah bedanya antara abid dan alim. Seorang alim mengetahui mana yang lebih diutamakan. Apakah mengutamakan perkara yang wajib atau yang sunnah? Abid menggunakan perasaan. Maka ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum, ketika Juraij diberikan hukuman oleh Allah dengan fitnah, dengan sebab doa ibunya tadi,
bagaimana kiranya ketika kita sebagai anak atau pula anak-anak kita, karena mereka sibuk dengan satu benda yang canggih yang namanya handphone, sampai meninggalkan perkara berbakti kepada kedua orang tua. Betapa banyak anak-anak kita yang kita jumpai pada detik hari-hari ini, ketika mereka memegang satu benda yang namanya handphone, mereka lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan pula mereka mengabaikan, meninggalkan berbakti kepada kedua orang tua. Berapa di antara anak-anak kita yang hanya karena HP pada hari-hari ini berani membentak, meninggikan suaranya kepada kedua orang tuanya. Betapa banyak kejadian demi kejadian yang menimpa rumah tangga kita. Jangan kita bercermin pada dunia luar, yang menimpa keluarga kita sendiri. Anak-anak kita menjadi sangar, menjadi beringas, menjadi jahat, hanya karena mungkin kita mengganti pola HP, mengganti paspor HP, atau menyembunyikan HP dari mereka. Berapa banyak anak-anak yang sampai memaki ibu kandungnya. Berapa banyak anak-anak kita yang sampai mencela, mencerca kedua orang tuanya hanya karena perkara HP. Padahal Allah tadi menyebutkan tentang larangan meninggikan suara di hadapan orang tua hanya karena HP. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum, anak-anak kita berani durhaka, berani membantah, berbuat dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia berbuat buruk kepada kedua orang tua. Padahal Rasulullah mengancam dengan keras bahwasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Disebutkan oleh Rasulullah sebuah hadis. Beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair yaquluha salasan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Subhanallah. Rasul mengucapkan dengan pengulangan penekanan sebanyak 3 kali. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Beliau mengulangi dengan suara yang tinggi sebanyak 3 kali. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Menjawab para sahabat, tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu apa itu dosa besar yang paling besar. Kala beliau bersabda, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini Rasulullah menempatkan posisi yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, urutan yang kedua dari dosa besar yang paling besar setelah seseorang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi,
durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar. Bukan cuma dosa besar, namun dosa besar yang paling besar setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Maka sekali lagi sungguh ironis yang menjadi penghalang pada zaman sekarang ini. Menjadi penghalang seorang anak berbakti kepada kedua orang tua ialah HP. Betapa banyak kerusakan yang muncul dalam rumah tangga dengan sebab HP. Coba kita orang tua renungkan. Anak yang mungkin dulu kita anggap sebagai anak yang soleh, yang solihah. Mentaati orang tua, berbakti kepada kedua orang tua perintahkan dia mentaati dengan segera. Setelah dia diberikan HP oleh kita sendiri para orang tua. Apakah tambah semakin baik mentaati kedua orang tua? Apakah semakin meningkat birrul walidain kepada kita para orang tua? Ataukah sebaliknya? Yang awalnya mungkin anak yang soleh mulai berturun, mulai berkurang kesolehannya. Ya mungkin yang awalnya kita dengan izin Allah merasa bangga mempunyai anak yang taat, berbakti kepada kedua orang tua, semakin berturun ketaatan kepada kedua orang tua, semakin berkurang drastis baktinya kepada kedua orang tua. Dalam bab ini ahibbatil kiram rahimani wa iyyakum, kita orang tua kembali mengoreksi diri kita. Apakah sebab anak mulai durhaka? Apakah dari sebab kita orang tua pula tidak berbakti kepada orang tua kita? Ingat al-jaza'u min jinsil amal. Segala balasan tergantung perbuatannya. Maka jangan sampai kita sebagai anak tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka anak kita pun tidak lagi berbakti kepada kita selaku orang tua mereka. Anak semakin liar, tidak mau mentaati orang tua, ternyata sebabnya apa? HP yang kita berikan kepada anak kita. Dengan alasan ketimbang dia main di luar, mending main di rumah. Ketimbang dia rusak di luar, mending rusak di rumah. Kebalikan ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Kita para orang tua yang akil, yang berakal, yang faham syariat, ini halal, ini haram. Namun terkadang ahibbatil kiram, HP kita orang tua saja masih mungkin terjatuh dalam maksiat dengan sebab HP. Apalagi anak-anak kita yang mungkin kurang akal, kurang pemahaman tentang agama. Melihat barang-barang yang fana, barang-barang yang asing bagi mereka. Maka tugas kita orang tua terus mendampingi mereka, mengarahkan mereka, membatasi penggunaan HP bagi mereka, sehingga jangan sampai hanya karena HP mereka menjadi anak-anak yang jauh dari mentaati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang jauh dari kategori anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Perhatikan dan ingatlah hadis dari Rasulullah melalui sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata akun
wala mudminu khamrin wala mukadzibun bil qadari. Tidak akan masuk ke dalam surga. Ini perkara yang besar. Tidak akan masuk ke dalam surga yang pertama anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini bukan ancaman yang kecil dari Rasulullah. Tidak akan masuk surga yang pertama anak yang durhaka. Yang kedua, para peminum khamar. Tukang minum sopi, sageru, dan yang semisalnya. Wala mukadzimun bil qadari. Wala mukadzibun bil qadari. Dan orang yang mengingkari takdir. 3 orang ini, kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga. Anak yang durhaka. Kita semua sebagai anak dari orang tua kita jangan pernah menjadi anak yang durhaka. Kemudian pula jangan sampai anak-anak kita pula menjadi anak yang durhaka kepada kita orang tua. Maka ingat perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian. Demikian pula jaga, lindungi keluarga kalian dari siksa atau azab api neraka. Bimbing anak-anak kita, arahkan mereka untuk mentaati Allah. Pentingnya mentaati kedua orang tua. Jangan hanya gara-gara media sosial, gara-gara HP yang kita berikan kepada orang tua menjadi sebab anak menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian hadis yang lain pula sebagai peringatan kepada kita semua. Hadis dari Anas bin Malik, rawahu Al-Hakim, babani muajjalani ukubatuhuma fid dunya. Ada 2 perkara, ada 2 sebab terbesar yang Allah akan segerakan azab di dunia. Ada 2 orang yang akan Allah segerakan azabnya di dunia. Pertama, al-baghyu, orang yang berbuat zalim, orang yang mendolimi orang lain. Yang kedua, wal ukuku, dan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah akan segerakan azab pertama bagi orang yang zalim. Yang kedua, bagi anak yang durhaka. Kemudian hadis yang berikutnya sebagai teguran pula kepada anak dan kita semua. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhuluna al-jannata wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Ada 3 orang, ada 3 jenis manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga. Dan Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat nanti. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, wal mar'atu mutarajjilatu al-mutasabbihatu birijali, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki, penampilannya, pakaiannya, gaya rambutnya, dan semisalnya. Yang ketiga, waduyuth, yaitu suami yang tidak ada cemburu ketika istrinya berbuat maksiat dengan laki-laki lain. Aduyuth, suami yang sedang ada cemburu lain. Istrinya mau selingkuh, santai saja, biarkan dia.
Yang penting pulang ke rumah jadi milikku. Ini bukan suami yang baik. Aduyus, kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga maupun dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. Maka ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum, ini sebagai tanbih kepada anak pribadi sebagai anak dari orang tua, kemudian kita semua sebagai anak dari orang tua kita, dan pula sebagai peringatan bagi orang tua untuk mengingatkan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, berbakti kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Batasi penggunaan HP yang ini pada zaman sekarang menjadi sebab terbesar yang menghalangi anak-anak kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pula batasi pergaulan anak-anak kita dari teman-teman yang buruk. Batasi pergaulan anak-anak kita dari bergaul dari atau dengan teman-teman yang buruk. Karena sungguh al-mar'u ala dini khalilih, agama seorang tergantung dengan siapa dia berteman. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, tidaklah kita semua sebagai muslim, sebagai muslimah, sebagai mukmin mukminah yang bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga jangan sampai melalaikan kita dari ibadah kepada Allah dan dari mentaati kedua orang tua kita. Mungkin demikian yang dapat Anda sampaikan pada sesi pertama yang singkat ini. Semoga menjadi nasihat kepada anak pribadi, kemudian kepada keluarga dan kepada ikhwah dan akhwat sekalian, aba wal ummahat, abnai wa banati semuanya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, maka ana mohon maaf kepada hadirin sekalian dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon ampun beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, astaghfirullah wa atubu ilaih. Adapun benarnya semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abu Salihah Mustafa hafizallahu ta'ala yang telah menyampaikan materinya pada sesi pertama dengan tema handphonemu membuatmu lalai dari birrul walidain. Dan insyaallah kita saat ini sedang masa jeda atau istirahat ya. Kita menantikan sesi kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Naim Kahar hafizallah ta'ala. Dan insyaallah waktu istirahat ini sekitar 15 menit, dan sembari menantikan sesi kedua, kita mengisi dengan murotal pilihan. Barakallahu fikum.